Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Ramadhani Saputri, NPM E1D019047, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai tata cara penyiapan data yang akan digunakan ataupun diolah dalam aplikasi Shazam. Pada video sebelumnya, data yang telah saya siapkan yaitu berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani nanas atau Ananas Komusus Elmer pada lahan gambut di Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pengoperasian aplikasi Shazam. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi Shazam dengan cara mengklik 2 kali aplikasi Shazam. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi Shazam. Aplikasi Shazam merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah data. Aplikasi Shazam sama seperti aplikasi lainnya, memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Adapun keunggulan dari aplikasi Shazam yaitu dapat mengestimasi model yang dirancang tanpa konstanta dan sebagainya. Sedangkan kelemahan pada aplikasi Shazam adalah para penggunanya masih perlu menghafal atau mengerti instruksi-instruksi yang ditawarkan oleh Shazam, serta dapat menuliskannya dalam bentuk sebuah instruksi estimasi suatu model. Nah, pada bagian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam aplikasi Shazam ini. Di sini terdapat 2 kolom, yaitu kolom editor dan juga kolom Shazam. Pada kolom Shazam akan tertampil data pada saat kita membuka aplikasi Shazam. Nah, sedangkan kolom editor berfungsi untuk memasukkan instruksi-instruksi data yang akan kita olah nantinya. Maka instruksi-instruksi tersebut akan tertampil di kolom Shazam ini atau akan diolah pada kolom Shazam. Di sini terdapat item-item pada aplikasi Shazam, yaitu item new. Item new berfungsi untuk menambahkan editor yang baru. Nah, seperti ini akan muncul editor yang baru tanpa harus menghilangkan ataupun menghapus editor yang sebelumnya. Jadi kita cukup menambahkan editor yang baru. Kemudian item selanjutnya yaitu open. Pada item open ini kita dapat membuka data ataupun editor yang telah kita buat sebelumnya. Nanti kita klik open, maka akan terbuka dan juga akan tertampil instruksinya di kolom editor ini. Kemudian item save. Item save ini berfungsi untuk menyimpan data yang telah kita olah. Kemudian di sini kita dapat memilih folder tempat kita menyimpan data tersebut, di mana file ini akan tersimpan dalam bentuk Shazam out file. Kemudian kita klik save. Nanti file tersebut akan tersimpan. Sedangkan di sini terdapat item print berfungsi untuk mencetak file ataupun data yang telah kita olah. Di sini pada bagian name tinggal kita cari printer yang akan kita gunakan untuk mencetak data tersebut. Kemudian nanti kita klik OK. Nah, pada bagian ini terdapat item cut, copy, dan juga paste. Ketiga item ini fungsinya sama dengan yang terdapat di aplikasi Microsoft Office, di mana cut ini berfungsi untuk memotong bagian yang akan dibuang ataupun dipindahkan. Contohnya ini. Kemudian kita klik cut. Pada bagian editor kita akan klik paste. Nah, kemudian akan tertampil seperti ini. Sedangkan item copy berfungsi untuk seperti ini. Kemudian kita klik copy. Kemudian kita klik paste. Nah, fungsinya untuk dapat menyalin data
dan paste berfungsi untuk menempelkan data yang telah di-cut ataupun di-copy. Sedangkan bagian run itu berfungsi untuk menjalankan data ataupun hasil instruksi yang telah diproses di kolom Shazam. Sedangkan item stop berfungsi untuk menghentikan proses pengolahan data pada kolom Shazam ini. Nah, pada bagian-bagian item yang telah disebutkan tadi itu terdapat item file. Di sini terdapat bagian new. New ini sama dengan kita membuka file yang baru. Sedangkan open itu kita sama seperti yang fungsi yang tadi. Open ini berfungsi untuk membuka data ataupun file yang telah kita buat. Sedangkan bagian save untuk menyimpan data. Save as berfungsi untuk mengganti nama file tersebut ataupun merubahnya. Kemudian print untuk mencetak. Dan juga print setup. Di sini terdapat pada bagian edit terdapat bagian undo atau Ctrl Z berfungsi untuk mengembalikan data seperti sebelumnya. Contohnya pada bagian ini kita klik undo. Nah, maka bagian yang telah kita buat sebelumnya itu akan terhapus dan akan berbentuk seperti semula. Kemudian bagian cut berfungsi untuk memotong bagian yang akan dibuang ataupun dipindahkan. Kemudian bagian paste copy itu berfungsi untuk menyalin ataupun memindahkan data. Kemudian paste berfungsi untuk menempelkan data yang telah di copy ataupun di cut. Kemudian bagian select all itu berfungsi untuk memblok semua data. Dan bagian find ini berfungsi untuk mencari kata yang akan kita cari seperti zone. Nah, maka kita akan tertuju pada data yang kita klikkan di sini. Kemudian klik find next. Setelah itu, bagian selanjutnya yaitu replace. Replace ini berfungsi untuk merubah kata yang telah kita cari tadi. Misalnya kita rubah menjadi ekonometrika, kemudian klik replace all. Nah, di sini kita dapat merubah datanya ya. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu item view. Nah, di sini ada tampilan toolbar ataupun tampilan status bar. Kalau tampilan toolbar, item-item yang seperti new dan run ataupun stop dan lain-lainnya itu tidak akan tertampil. Sedangkan pada bagian toolbar itu akan tertampil seperti ini. Sedangkan pada bagian status bar itu tidak akan tertampil. Nah, bagian selanjutnya yaitu run. Ini fungsinya sama seperti yang tadi, di mana run itu berfungsi untuk menjalankan data-data yang telah diolah pada kolom Shazam. Kemudian stop juga berfungsi untuk menghentikan pengolahan data ataupun instruksi yang akan ataupun telah diolah di kolom Shazam ini. Kemudian bagian window. Pada bagian window ini berfungsi untuk tampilan seperti pada bagian ini. Nah, maka tampilannya akan seperti menumpuk seperti ini. Jika kita klik file vertikal, akan bersebelahan seperti ini. Pada horizontal akan seperti ini tampilannya. Sedangkan pada arrange icon akan sama seperti ini. Ini dapat memudahkan kita untuk mengoreksi data pada kolom editor dan juga pada kolom Shazam. Nah, di sini itu kita dapat memilih mana bagian atasnya dan juga mana bagian di bawahnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembar kerja 2.
Pada bagian lembar kerja 2 akan dijelaskan secara singkat langkah-langkah menggunakan Shazam. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi Shazam terlebih dahulu, kemudian pilih icon New. Selanjutnya akan muncul file editor. Pada layar editor inilah kita akan memulai menuliskan instruksi yang akan digunakan untuk mengestimasi model ekonometrika yang didesain atau dirumuskan. Maka, instruksi Shazam yang digunakan untuk mengestimasi model dapat pula dituliskan terlebih dahulu di Microsoft Word yang disimpan dalam bentuk text file, bukan dokumen file. Jika kita menggunakan salah satu fasilitas ini, maka yang kita lakukan adalah klik icon open dan pilih file yang sudah kita tuliskan. Lalu, menyimpan file tersebut dalam file Shazam. Untuk menyimpan file, gunakan fasilitas Save As atau klik icon Save. Setelah melakukan penyimpanan file, maka langkah yang akan dilakukan adalah memerintahkan Shazam mengolah data sesuai dengan instruksi yang sudah dilakukan. Lalu, klik icon Run. Jika perintah atau instruksi penyimpanan data benar, maka model yang diestimasi akan kita dapatkan. Jika tidak ada kesalahan perintah atau sebagainya, maka kita dapat menyimpan file dalam folder yang sudah disediakan. Proses penyimpanan output ini sama dengan proses penyimpanan file instruksi, dan yang membedakan adalah nama file. Kemudian, file output yang sudah diperoleh dapat langsung dicetak dengan mengklik gambar printer yang ada di layar.